Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Harjuni dengan NIM 201112900034, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, ruang 4A, dengan mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video tentang gagasan melalui artikel. A. Pengertian artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Berikut ini pengertian dari fakta dan opini. 1. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berada. 2. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. B. Jenis-jenis artikel. Secara umum, ada 5 jenis artikel yang sering kita baca sehari-hari, mengacu pada pengertian artikel di atas. Adapun jenis-jenis artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, narasi. Artikel narasi adalah jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis atau awal, tengah, dan akhir. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Contoh narasi, biografi, autobiografi, kisah pengalaman. Yang kedua, deskripsi. Artikel deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Artikel eksposisi adalah jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembacanya. Artikel eksposisi biasanya dilengkapi dengan gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. 4. Argumentasi. Artikel argumentasi adalah suatu karangan yang tujuannya ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data atau fakta sebagai alasan. Di dalam artikel argumentasi biasanya terdapat unsur opini dan data, serta fakta sebagai pendukung opini. Yang kelima, persuasi. Artikel persuasi adalah artikel yang isinya bertujuan dengan mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh si penulis dalam karangannya. Artikel seperti ini banyak digunakan dalam kampanye-kampanye, misalnya kampanye anti narkoba yang isinya menjelaskan tentang bahaya narkoba. C. Tujuan dan manfaat artikel. Pembuatan dan publikasi artikel memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi si penulis dan pembacanya. Adapun beberapa tujuan dan manfaat artikel sebagai berikut. Sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Membantu menulis untuk memahami tujuan menulis sehingga diharapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Memberikan dampak akademis kepada penulis artikel. D. Ciri-ciri artikel. Adapun ciri-ciri artikel yang perlu diketahui diantaranya yaitu
Yang pertama, isi tulisan didasari oleh fakta bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Bersifat faktual dan informatif, mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Akan tetapi, pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data valid berupa hasil penelitian sebelumnya, teori maupun fakta yang ditulis ke dalam artikel. Menggunakan metode penulis yang sistematis dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Struktur artikel. Berikut ini terdapat beberapa struktur artikel terdiri atas. Yang pertama, pembuka atau lead. Pembuka adalah alinea pertama pada awal sebuah artikel, terdiri atas prolog, lead, intro, atau teras yang umumnya disebut dengan pembuka. Bagian kepala ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pada pembahasan artikel berikutnya. Yang kedua, leher. Bagian sering disebut sebagai jembatan atau pengait. Isi bagian leher artikel ini menyampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Jelasnya, bagian ini menghubungkan antara kepala dengan perut artikel yang kita rencanakan. 3. Isi atau tubuh. Bagian isi artikel merupakan bagian yang paling penting dalam proses penulisan artikel, karena di bagian inilah segala permasalahan dituangkan. Bagian ini berupa uraian eksplanasi, caranya dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin dikupas. Yang keempat, alinea penutup. Bagian akhir dari artikel biasanya disebut antiklimat, kaki atau ending dari suatu artikel. Bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang ringkas dan jelas. Dalam membuat ending yang baik, kita harus mengaitkan kembali teras, prolog, isi, dan materi artikel dengan runtun agar tercapai suatu kesatuan yang utuh. Jangan mengakhiri penulisan artikel dengan simpulan yang bernada normatif umum atau mengurai. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. 1. Adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia prekuitatif, seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya. Atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu. Sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan, seperti supaya, dan sebagainya. Yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik,
Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, aktual, B, fenomenal, C, editorial, D, imajinasi, modalitas, F, nuklian, G, tajuk rencana, H, teks opini, I, keterangan oposisi. Contoh gagasan yaitu maraknya penggunaan telepon seluler di kalangan pelajar membuat sebagian sekolah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sekolah yang melarang penggunaan telepon seluler bagi siswa memiliki beberapa alasan. Contoh, telepon seluler sering digunakan untuk kecurangan dan sebagian siswa menggunakannya di saat waktu pelajaran berlangsung sehingga mengganggu kegiatan belajar. Gagasan yang terdapat adalah 1. Dibahas peraturan mengenai penggunaan telepon seluler di lingkungan sekolah. Kesimpulan ini terdapat di paragraf pertama. Terima kasih. Itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Dari judulnya, menyajikan gagasan, berarti kita akan mencari ide pokok ataupun gagasan dari sebuah artikel. Teman-teman pasti pernah membaca esai kan? Baik dari majalah, surat kabar, ataupun media cetak yang lainnya. Nah, esai tersebut itu termasuk salah satu contoh dari sebuah artikel. Sekarang kita akan mempelajari definisi dari artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Dalam artikel, ada artikel opini dan ada artikel fakta. Artikel opini merupakan tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Sedangkan artikel fakta yaitu sebuah artikel yang berisi berita, kenyataan, ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta juga biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa, atau kenapa.